Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Yaya, aku merupakan Community Manager di Remote Skills Academy. Nah, jadi aku adalah seseorang yang menemani semua member atau alumni Remote Skills Academy di komunitas. Jadi kalau ada pertanyaan, ada job opportunity, ataupun ada informasi yang di-share itu adalah melalui aku dan teman-teman lainnya. Oke, jadi aku akan mulai membuat satu video setiap minggunya untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Karena kan kalau kita jawab melalui teks kadang masih bingung ya. Nah, sekarang, mulai dari sekarang aku akan buat satu video setiap minggu. Topiknya itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman alumni Remote Skills Academy. Nah, satu hal yang paling banyak atau sering ditanyakan oleh member baru adalah, Kak, gimana sih aku buat portofolio? Sedangkan portofolio itu hal yang penting untuk menunjukkan skill aku di klien. Sedangkan aku nggak ada pengalaman remote, aku nggak ada pengalaman bekerja gitu. Gimana cara aku menunjukkan aku bisa di bidang itu? Atau kalau misalnya mau coba data entry atau mau coba content creation, sedangkan aku belum pernah sama sekali. Nah, ini dia. Jadi aku akan menunjukkan caranya. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi aku akan menunjukkan satu atau dua yang menurut aku cukup gampang dilakukan. Jadi gimana caranya? Kalau di dunia remote work atau freelance, kita sering dengar namanya dummy project atau fake project atau personal project. Itu merupakan project dari kita sendiri atau dari manapun yang kita temui, kita coba lakukan dan untuk menunjukkan, untuk showcase skill dan kemampuan kita. Jadi nggak mesti kita harus dapat klien dulu atau harus bekerja dulu untuk menunjukkan portofolio maupun skill kita. Kita bisa melakukan atau mencoba melakukan suatu pekerjaan dari dummy project atau fake project ini untuk menunjukkan skill kita. Nah, kita langsung aja ya. Aku akan langsung menunjukkan caranya. Aku akan share screen dulu. Nah, hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menggunakan ChatGPT. Aku tahu teman-teman pasti udah nggak asing namanya ChatGPT. Kadang kita tanya ChatGPT untuk hal-hal yang cukup personal ya. Jadi kita bisa mulai dengan ChatGPT atau teman-teman yang belum awam dengan ChatGPT boleh mulai login dulu, boleh mulai sign up dulu. Aku akan bantu membuat prompt-nya. Jadi aku akan menggunakan prompt-nya menggunakan bahasa Inggris ya. Karena kita anggap bahwa kita ingin mencoba pasar internasional. Jadi teman-teman boleh pakai prompt ini atau nanti bisa diedit gitu. Yang pertama adalah kita bisa gunakan kayak Hi GPT, boleh perkenalkan diri dulu. My name is Yaya and I want to make a portfolio for my future client. Can you help me create a dummy of fake project work and put in my portfolio? I am new to virtual assistant and my niche, ini penting banget disebutin. Niche is, misalnya kita bilang niche kita itu content creation ya. Content creation. Can you make a dummy project based on this niche? Oke. Nah, ChatGPT akan jawab. Nah, dia akan memberikan contoh dummy project. Nah, di sini tugasnya adalah ini tasnya nih. Create buat 7 Instagram atau Facebook post, terus juga mixnya itu static images, carousels dan reel. Terus juga buat captionnya, desain using Canva, terus coba schedule di Meta Business gitu. Nah, ini dikasih tahu juga deliverables-nya. Deliverables tuh jenis file atau yang digunakan gitu ya, jenis file atau hasil akhirnya itu dalam bentuk apa. Nah, di sini kalau content calendar kita bisa pakai Google Sheet atau Notion, terus Canva Design itu.
Dan ini dikasih tahu juga tuh visually look in your portfolio, jadi gimana layoutnya. Dan dia tuh juga kasih suggestion, mau nggak full dummy project, terus atau basic outline atau template. Nah ini lengkap banget. Kalau misalnya mau minta lagi, can you create a data entry misalnya? Oke. Nah, muncul lagi kan. Oke. Jadi teman-teman bisa mengerjakan ini, hasilnya teman-teman taruh di portfolio. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa tanya following question kayak, gimana cara taruh di portfolio? Kayak aku screenshot atau apa? ChatGPT akan bisa bantu. Ini cara pertama. Oke, kalau teman-teman misalnya, ini kan kalau kita cari study case, satu-satu minta ChatGPT bantuin dong buat study case ini, buat study case ini, buat study case ini. Kadang kan sangat menguras tenaga, menguras waktu. Dan kadangkala ChatGPT itu juga butuh prompt yang sangat jelas. Jadi teman-teman kalau misalnya belum terlalu jago buat promptnya, buat suruhannya, terus agak belibet ya mungkin ya, meminta ChatGPT membuat beberapa dummy project, tenang aja, Remote Skills itu sebenarnya sudah memiliki list case tadi yang bisa teman-teman pakai. Jadi, teman-teman bisa masuk ke remoteskillsacademy.munef.com, terus teman-teman ke bagian books, ke bagian sini ya. Habis itu teman-teman bakal ngelihat 3 pilihan e-books yang sudah dibuat oleh RSA. Setelah itu teman-teman lihat nih, 50 plus plus. 50 lebih PA case studies. Jadi bisa dari desain, bisa dari data entry, administratif, terus ada project management. Jadi cukup lengkap. Nggak hanya itu, teman-teman tuh dapat cover letter, terus ada referensi portofolionya, sama ada panduan atau referensi untuk sukses bekerja secara remote. Jadi ini emang kit yang dirancang untuk pemula yang pengen tahu tugas-tugas VA. Jadi misalnya, jadi teman-teman tahu tuh tugas VA yang nggak cuma desain atau nggak cuma general admin, dan tentunya udah ditulis oleh RSA sendiri dan udah dicek. Jadi VA case tadi ini bisa udah di-approve lah by RSA dan memudahkan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya agak nggak enak lewat ChatGPT atau mencari sendiri di Upwork, teman-teman bisa langsung ke bagian VA case study started kit by RSA di Munef di bagian books-nya gitu. Selamat mencoba. Cara kedua, sebenarnya ada 3 cara ya. Aku akan tunjukkan cara kedua. Cara kedua adalah teman-teman tahu Upwork nggak ya? Jadi misalnya kita ke Upwork nih. Oke. Kita ke Upwork. Nah, di Upwork, ini adalah ladang bagi kita yang mencari pekerjaan dan mereka yang mencari talent. Nah, sambil kita mencari-cari nih Upwork, oke, aku sharing tab ini dulu. Oke, ini kan di Upwork nih. Let's say kita seorang virtual assistant. Biasanya di Upwork untuk beberapa pekerjaan itu mereka menaruh tugas. Jadi mereka menaruh tugas yang bisa dikerjakan oleh talent. Jadi sebelum kita apply, kita diminta untuk mengerjakan tugas. Biasanya ada yang seperti itu. Atau misalnya sebelum kita membuat kontrak, dia akan meminta kita untuk mengerjakan proyek ini untuk mengetahui kemampuan kita. Nah, di sini nggak ada ya. Oke, kita coba cari-cari dulu. Jadi kita sambil cari tahu skill macam apa sih yang dibutuhkan. Oke. Biasanya itu di bagian sini, di summary-nya dia akan kasih tahu tugas atau project yang perlu kita lakukan. Jadi nanti pas kita apply, itu biasanya kita masukkan juga.
atau kalau di reach out juga nanti biasanya dia kasih tugas gitu. Jadi boleh dicari-cari gitu kan ya, itu satu sambil teman-teman belajar skill macam apa atau contoh-contoh pekerjaan apa yang ada di Upwork gitu. Jadi nggak semua pekerjaan memberikan project atau task, tapi biasanya ada. Jadi sambil-sambil teman-teman mencari tahu tentang Upwork. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa namanya study case. Contohnya, jadi kita membicarakan kafe kan sama ChatGPT. Jadi mari kita lihat cafe in Bali. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah ini misalnya ya. Teman-teman coba ini ya, Cafe Sisterfield. Oke, kita cari tahu Sisterfield. Oke, kita cari tahu Instagramnya Sisterfield ya. Sisterfield Instagram. Oke, ini dia rupanya. Makanannya enak, ratingnya juga 4,7. Kita lihat Instagramnya. Nah, dari Instagram ini kita bisa study case. Jadi, kita lihat secara asli nih. Kita lihat, oh ini fitnya udah bagus gitu kan. Menurut teman-teman ada yang bisa teman-teman kasih lihat nggak gitu? Atau nggak ada teman-teman yang bisa diperbaiki lagi nggak dari akun IG ini? Misalnya nih, kalau kita buat suatu usaha itu kan bagus kalau ada reviewnya kita masukin kan. Jadi ada ketika orang buka akun kita kayak ada reviewnya gitu, atau enggak kita ada feature UGC gitu kan, user generated content. Jadi kalau ada yang review kita masukin ke story kita atau kita use as a collaborator di IG. Nah di sini kan nggak ada tuh review atau enggak happy customer tuh nggak ada. Nah jadi kita bisa taruh di study case kita gitu. Kita tulisnya study case, kita bilang tentang Sisterfield, kita jelasin Sisterfield itu apa, baru kita bilang dia itu udah bagus banget gitu loh, followernya juga udah lumayan gede, foto-fotonya juga sangat profesional, menunjukkan nggak cuma makanan tapi kayak the people there enjoying the food gitu loh. Jadi teman-teman bisa, tapi ada satu hal yang kurang. Jadi bilang aja, mungkin bisa ditambahin tentang review atau pakai UGC, user generated content. Jadi kayak mengundang customer untuk membuat konten atau sharing their experiences, terus kita feature di IG story, kita taruh di salah satu highlight gitu. Dan kita bisa kasih contoh kompetitor yang lainnya yang menggunakan cara tersebut. Tuh, jadi itu salah satunya study case. Jadi kalau nggak mau pakai dummy project, bisa pakai study case. Gitu. Nah, kita akan coba search contoh study case ya teman-teman ya. Yang sering aku temukan adalah study case di Medium. Nah, Medium ini, oke, ini salah satunya. Jadi kalau teman-teman bisa taruh di Medium ini ya semacam untuk tempat teman-teman menulis, sharing hasil tulisan teman-teman atau hasil study case-nya. Banyak freelance yang melakukan study case terhadap suatu aplikasi, software, atau bisnis, terus mereka coba research, mereka coba jelaskan, mereka coba melakukan study case, mereka share di sini, atau teman-teman bisa share di portofolio untuk menunjukkan keahlian teman-teman atau menunjukkan saran teman-teman. Kadang yang bisa teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman melakukan study case terhadap suatu bisnis, let's say bisnisnya masih UMKM, baik itu di level internasional maupun nasional, ketika teman-teman bisa menunjukkan skill teman-teman bisa reach out ke bisnis tersebut, bilang bahwa, hai, aku melakukan study case, kamu mau butuh bantuan nggak?
aku menawarkan jasaku kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Ini kita langsung contohnya aja ya, study case ini tentang saya ada teman-teman yang fokusnya di UI UX. Ini ada study case redesign Peduli Lindungi. Jadi dia kasih tahu, dia ada introduction, ada overview, initial problemnya dia tunjukkan, terus dia menunjukkan proses desainnya, dan nah ini beberapa informasi yang dia taruh, perspektif pengguna, terus ada conducting research-nya, tuh cukup insightful ya. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini gitu. Misalnya teman-teman mau pakai case study, niche-nya teman-teman misalnya sosial media ya. Tuh ini kan ada kan? Ini ada. Semoga membantu teman-temannya. Itu merupakan beberapa cara jika teman-teman nggak punya pengalaman atau belum punya pengalaman bekerja remote sebelumnya, atau teman-teman mengubah niche. Jadi awalnya mungkin kantorannya dulu di bidang administratif atau teknikal, terus mau mencoba bidang kreatif di remote work, itu beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Jika ada pertanyaan atau saran topik apa yang harus aku bahas selanjutnya, please komen di chatnya, atau teman-teman bisa reach out ke admin Telegram atau admin komunitas atau community manajernya Remote Skill Academy. Aku akan coba bahas di next video. Jadi teman-teman semoga suka. Kalau ada saran atau ada masukan atau ada ide lainnya, boleh juga drop di komen bawah. Jadi teman-teman yang lain yang menonton video ini bisa dapat insights yang lebih baru. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat mencoba.